Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang kami hormati Takmir Masjid Al-Anwar rahimakumullah, kepada ibu-ibu pimpinan Majelis Cabang Aisyah Rungkut yang kami muliakan beserta segenap jajarannya, ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah secabang Rungkut yang dimuliakan Allah, wabil khusus Majelis Tabligh dan Ketarjihan PCA Rungkut beserta jajarannya rahmatullah, serta ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah cabang Rungkut serta jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan Allah. Tadi saya bertanya di ujung jalan sana, Ibu, saya tanya, Pak, Jalan Medokan Asri itu mana, Pak? Nggak ada, Bu, adanya itu dua, utara sama selatan. Alamatnya Medokan Asri saja, Pak, gitu. Masjid, Pak, Masjid Al-Anwar. Waduh, Bu, nggak tahu saya Masjid Al-Anwar. Al-Anwar nggak ada, Bu. Ada itu Masjid Muhammadiyah. Dalam hati saya, ya wis pasti ku masjid gitu, sekarang mana gitu ya. Betul, di sana, Bu, itu ada Masjid Muhammadiyah. Kalau Al-Anwar saya enggak tahu ya. Akhirnya saya jalan ke sini, loh, bener Masjid Al-Anwar, Masjid Muhammadiyah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa bermuajahah, bermajelis, bersilaturahim, belajar, menuntut ilmu. Semoga langkah ibu-ibu sekalian mendapat rahmat, hidayah, serta ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, saya bersyukur sekali baru pertama kali ini saya bersilaturahim di Masjid Al-Anwar, berjumpa dengan ibu-ibu. Saya melihat ibu-ibu Aisyah Rungkut, wajahnya nampak wajah-wajah militan. Apa itu militan? Militan adalah orang-orang yang proaktif, tidak diam. Orang-orang yang punya ghirah yang tinggi, mempunyai semangat yang tinggi untuk berjuang menegakkan agama Allah. Jadi bukan orang yang hanya sekedar ngomong saja, tetapi berperan aktif, mengambil peran, mengambil bagian untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau ibu-ibu pada hari ini masuk bergabung di Aisyah, itu sudah tepat. Kenapa? Bukan bermaksud takabur, bukan bermaksud riya, tapi ini realita. Satu-satunya organisasi yang bertahan 1 abad lebih hanya Muhammadiyah. Dan itu tidak gampang, tidak mudah, butuh tantangan menghadapi berbagai macam rintangan, hambatan, ancaman dan lain sebagainya. Insya Allah saya yakin ibu-ibu yang tergabung di Aisyah adalah orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada lagi, Bu. Karena kalau organisasi, saya ini hobi berorganisasi sejak saya SMP. SMP itu sudah SKI, SMP negeri di Surabaya. SMA itu sudah aktif di IPM, ketua kelompok ilmiah remaja, kelompok teater, ketua teater gitu ya Bu ya. Kuliah itu sudah IMM, sudah kepala redaksi majalah, sampai rumah tangga, organisasi di luar Aisyah, sampai IPMI Jawa Timur, sampai organisasi internasional saya ikuti. World Islamic Economic Forum Foundation, organisasi internasional itu saya ikut, Bu. Saya mewakili Indonesia. Jadi itu organisasi di seluruh dunia yang sohwa Islamiyahnya bagus. Jadi saya sampai pernah mengikuti event di London yang buka itu Pangeran Charles. Jadi itu ada dari Iran, dari Bangladesh, dari negara mana pun seluruh dunia. Jadi karakter itu kita tidak sebatas sama Jawanya. Kalau Aisyah Surabaya, kebanyakan Surabaya. Ada Bu Oci ini dari Palembang, tapi ya sudah menyatu dengan orang Surabaya. Bayangkan Bu, orang Iran Bu, orang Iran, orang Bangladesh, orang UK, macam-macam Bu. Itu lebih kompleks, tantangannya lebih berat, ya. Tapi kita tidak membahas itu karena tadi Bu Kamelia meminta support, motivasi supaya Rungkut semakin berjaya, ya. Makanya saya ingin memotivasi saya sendiri juga panjenengan semua untuk bersyukur menjadi beraisyah. Kesimpulan saya bahwa tidak ada organisasi yang paling solid kecuali organisasi wanita ya Bu, kecuali Aisyah. Karena dibangunnya itu sudah 1 abad lebih. Jenengan itu pun enteng, ngelakoni itu mas enteng gitu loh Bu. Sudah ada tuntunan bimbingan dari pimpinan-pimpinan sebelumnya. Jadi tinggal menjalankan, enteng. Dan digerakkan dalam satu ikatan, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sudah Bu, itu ikatannya itu sudah kuat. Maka dari itu kajian kita kali ini adalah muhasabah diri, mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ibu-ibu rahimakumullah, untuk menjadi lebih baik itu memang butuh muhasabah diri. Karena muhasabah diri itu adalah proses, ya Bu ya. Proses untuk introspeksi, menghitung-hitung, menilai, ya. Apa yang dievaluasi? 3 Bu. Jadi muhasabah diri itu yang dievaluasi itu ada 3. 1 adalah niat. 2 mindset, pikiran kita. Yang ketiga adalah tindakan kita, perilaku kita, keputusan-keputusan yang kita buat. Kenapa ini harus dimuhasabah?
supaya kita tidak ngabur, supaya kita tidak ngelantur, supaya kita tidak biar. Ya, apalagi ibu-ibu tuh kena gesekan sedikit sudah baper. Yang awalnya fokus serius jadi ngelambiar. Ya kok ane Kak Sido melok Aisyah. Soalnya do Aisyah kakek sumbangan. Loh. Blair kan Bu? Blair. Ya. Ibu-ibu rahimahullah. Jadi kemudian muhasabah diri itu adalah salah satu strategi cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ya. Jadi tempo hari waktu kajian tarjih di PDM yang diselenggarakan Majelis Tabligh dan Kekajian PDA Surabaya, ada salah satu ibu dari cabang Sukolilo bertanya kepada ustadznya, "Ustadz, bagaimana caranya Ustadz supaya kita ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena iman itu kadang naik dan turun." Iya apa enggak Bu? Ya. Al-imanu wa yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Nah, Ustadz menjawab bahwa iman kita naik manakala kita taat kepada Allah. Iman naik itu berbanding lurus dengan ketaatan kepada Allah. Iman turun berbanding lurus dengan kemaksiatan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Nah, ibu-ibu rahimahullah, muhasabah diri itu bagian dari strategi cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ibu bisa bayangkan kalau kita tidak punya kemampuan muhasabah diri, wis pokoknya angger mlaku, angger wis jalan sak laku-lakune tidak dipertimbangkan, kemudian tidak dikoordinasikan dengan Allah, alangkah sayangnya. Ibu, tadi ada 3, apa yang harus, elemen apa yang masuk kepada muhasabah diri? Niat, mindset atau pikiran kita, ya, tindakan yang kita lakukan itu harus dimuhasabah. Kemarin tahun 2024, tindakan-tindakan pikiran kita yang salah harus kita evaluasi sehingga tahun 2025 itu menjadi lebih baik lagi. Baik, sekarang kita kaji mulai dari niat. Saya mau tanya dulu, tujuan kita hidup apa Bu? Ibadah kepada Allah. Dalilnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibu, tujuan kita hidup 24 jam sampai kita nanti dipanggil Allah, itu ibadah. Sekarang saya mau tanya, mohon maaf, ini bukan tabu, tapi ini benar-benar ngaji. Siapa di sini yang BH-nya sudah jelek? BH-nya sudah jelek. BH-nya wis elek, pedot, duwondomi misalnya, selewer misalnya. Baik semua BH-nya? Alhamdulillah ya. Kalau ada yang BH-nya jelek, kemudian ibu memasukkan anggaran di tahun 2025 mau beli BH,
beli BH itu ibadah atau tidak? Ibadah? Baik, ibadah ya. Bisa dijelaskan bagaimana beli BH itu ibadah? Angkat tangan. Iya. 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 Enggak gitu ya, Bu ya. Iya. 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 Kalau anak-anak sukanya apa, Bu? Jajan ya? Bermain. Anak-anak bermain itu ibadah atau tidak? Main bola. Main game? Main game? Gimana? Anak-anak jajan? Ya. Baik. Ibu, ini penting. Kalau tidak paham nanti dengan konsep ibadah, nanti kita sulit muhasabah diri. Jadi Ibu, ibadah dalam kitab Baitul Arqam Muhammadiyah dan Aisyah, pimpinan pusat Aisyah, ibadah itu dibagi dua. Ibadah al-khos dan ibadah al-am. Kalau istilah fikih biasanya pakai istilah maudhu dan ghairu maudhu. Ibadah khusus dan ibadah umum. Dalam hidup kita 24 jam sampai seumur hidup kita itu adalah ibadah. Kemudian ibu-ibu, ibadah umum sama ibadah khusus bedanya apa? Masa begitu? Zakat, sedekah, ibadah apa? Kan sama manusia. Berarti kalau ibu beli BH tidak mendapat penilaian Allah. Bisa angkat tangan, apa bedanya ibadah khusus dan ibadah umum? Iya. Berarti tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Sesuai. Hanya ini bukan apa ya, ibadah khusus yang seperti sholat, ada terus puasa itu waktunya sudah ditentukan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Hal lain yang seperti muamalah itu tetap ada berpegang di Al-Quran dan hadis, tetapi mengikuti muamalah itu masuk di kitab fikih loh. Muamalah itu ada kitab khusus di fikih muamalah, ya. Termasuk misalnya sewa, itu masuk di kitab fikih, ya. Jadi Bu, gini, ini nanti kita sulit muhasabah kalau kita konsep ibadahnya itu masih tidak paham, tidak jelas, nggih. Jadi bedanya ibadah umum dan ibadah khusus. Kalau ibadah umum itu harus sesuai syariat. Kalau ibadah khusus harus sesuai syariat. Ibadah mahdhah harus sesuai syariat.
Ibadah al-khas harus sesuai syariat. Kalau ibadah umum, ibadah al-am atau ghairu maudhu tidak melanggar syariat. Jadi ibu melakukan apapun selama itu tidak melanggar syariat, maka itu dikatakan ibadah. Beli BH, ibadah, asal tidak melanggar syariat. Bagaimana ketentuannya, kaidahnya? Kita beribadah am atau khos atau am itu harus terikat dengan 4 kaidah. 4 kaidah, Bu. 1. Yang dikatakan ibadah baik umum atau khusus atau umum. 1, bin niat. Harus terikat dengan bin niat. Niat, Bu. Niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena takut dengan suami, bukan takut karena ketua PCA, bukan takut sungkan. Aku sungkan kan gak teko pengajian. Oh, salah niat itu. Salah niat. Aku sungkan rek, kok diundang kok gak teko. Lho ngono ae. Terlalu remeh. Terlalu cemen. Iya kan? Mosok nekani pengajian hanya karena sungkan. Iya kan? Itu terlalu remeh. Mestinya harus apa? Niatnya level tinggi. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Buah udan deres aku budal. Buah gak ono konsumsi aku budal. Buah gak ono kancane aku budal. Soalnya aku cinta pengajian karena Allah Ta'ala. Langsung tuing. Derajatnya itu tinggi gitu. Ya. Jadi harus begitu. Jadi niat, bin niat. Ya. Ibadah khusus itu apa? Semua yang ada di kitab fikih itu ibadah khusus. Sholat, toharo, umroh, haji, puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah, azan, iqomat, takbiran, kurban, semua yang ada di kitab fikih itu ibadah khusus. Yang di luar kitab fikih, pengajian Aisyah, mencari nafkah, masak, melayani suami, bersih-bersih rumah, ngantar anak sekolah, momong anak, membaca buku, ya, ikut organisasi, itu ibadah umum. Semua, Bu, sama niatnya harus karena Allah. Yang kedua, bil waktu, terikat dengan waktu. Jadi Bu, kemarin saya ngajak majelis taklim kami, pengurus majelis taklim kami PKK ya, PKK Anissa. Itu saya ajak raker, Bu, di MTC. Jadi saya 6 tahun jadi ketua, akhirnya sedikit demi sedikit saya perkenalkan Aisyah Muhammadiyah. Awalnya mereka bukan orang Muhammadiyah gitu ya. Bersimpati, kemudian kami ajak sholat tahajud berjamaah. Saya sudah bikin rundown, Bu, sholat berjamaah tahajud dipimpin imamnya. Ternyata, Bu, jam 3 itu sudah ada yang sholat sendiri. Nah, ini juga orang Muhammadiyah ini, dua-duanya ini orang Muhammadiyah aktif di Aisyah. Kebetulan yang lain enggak, yang lain justru mengikuti tata tertib. Sholat duluan, kemudian saya datang jam 3 kurang 5 menit. Loh, kok sudah sholat? Kan jamaah. Terus habis itu, enggak, sudah kok sholat sendiri, neruskan. Kemudian mumpung belum, nanti tertular semua jamaah ikut. Terus akhirnya saya briefing. Ibu-ibu, mohon maaf, karena ini kita berjamaah, maka sebaiknya kita sholat berjamaah. Kenapa? Karena kita ingin menularkan keimanan ketakwaan kita kepada jamaah yang lain. Jadi jangan ibadah sendiri. Terus jawab begini, Bu. Loh, saya sudah sholat. Nanti kalau ada imamnya lagi sholat kan enggak apa-apa. Loh,
Nah, terus rokaatnya berapa rokaat? Saya bilang gitu. Loh, saya itu kalau sholat rokaatnya enggak terbatas. Nah, berarti ini termasuk yang belum ngaji. Kalau sudah ngaji, insya Allah ada perubahan. Akhirnya saya terangkan tentang ini, tentang ibadah. Jadi yang namanya ibadah, baik khusus atau umum, harus terikat dengan waktu. Ya, nggak bisa Bu. Wes aku enak kok terus gitu misalnya. Sholat subuh, wes aku sholat subuh jam 7. Aku seneng jam 7 kok gitu. Ya berubah aturan, takbiran misalnya. Takbiran Idul Adha sama Idul Fitri sama apa mboten? Nggak sama. Kalau Idul Fitri sejak kapan takbirannya? Maghrib setelah imam salam sampai setelah sholat hari raya. Kalau Idul Adha sampai hari tasyrik. Tetangga saya Bu itu 7 hari. Idul Fitri takbiran terus 5 kali 5 waktu. Jawabannya apa? Wah, aku senang kok takbiran lo enak, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tidak terikat dengan waktu ya tidak boleh. Harus terikat dengan waktu. Yang ketiga, terikat dengan tempat, bil makan, tempat. Pengajian ini terikat dengan tempat enggak? Iya. Terus kemudian undangannya di Masjid Al Anwar, kemudian ada yang datang di masjid yang lain. Juga ono jamaah. Harus terikat dengan tempat. Ya. Haji umroh di mana Bu? Di Mekah. Kok ada haji misalnya di Gunung Kawi ping 9 padha kaya haji misalnya? Ya enggak bisa. Tapi ada. Jadi di PWM itu ada ustadz yang meneliti tentang aliran sesat splinter group. Itu berkembang terus Bu. Nah, insya Allah orang-orang yang ngaji di Aisyah itu punya benteng, tidak akan sampai tersesat mengikuti aliran sesat. Kemudian yang keempat, bi kaifiyah, harus terikat dengan tata cara. Semua ada caranya, baik ibadah khusus atau ibadah umum harus ada tata caranya. Sholat ada tata caranya, bikin kue nogosari sama ndak dengan membikin pastel? Beda, ada tata caranya. Ya, begitu Bu. Baik, Ibu, kemudian itu niat, semoga niat-niat kita mulai kita muhasabah diri. Ibu-ibu rahimakumullah, lawan kata ikhlas adalah isyrak. Ikhlas itu memurnikan ketaatan dan amal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena makhluk, bukan karena siapapun. Insya Allah orang-orang yang ikhlas hatinya, dia akan sehat badannya. Ya. Serius ini Bu. Saya praktisi Tibu Nabawi. Ya, jadi pola hidup sehat mengobati orang sakit dengan cara Rasulullah. Tidak ada cara lain untuk meminimalisir penyakit, mereduksi penyakit kecuali dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang hari ini, kemarin-kemarin masih sering sakit-sakit, ngapunten ya Bu ya. Mungkin ada yang sakit mah, ada yang sakit diabetes misalnya, ada yang sakit sering cekot-cekot, sering pusing. Perbaiki dengan niat muhasabah diri ini, dengan ikhlas karena Allah. Isyraq itu apa Bu? Isyraq itu campuran, bercampur. Bercampur apa? Bercampur dengan yang lain. Allah tidak mau dicampur-campur. Allah tidak mau. Kadang karena Allah, kok kadang karena yang lain. Ya Allah, tapi ya disusup-susupi yang lain. Tidak bisa Bu. Tidak bisa. Karena Allah ya karena Allah saja.
Oleh karenanya, mari kita bermuhasabah diri, sering-sering beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ibu, setiap hal yang jelek yang terjadi pada tahun 2024, yakinlah bukan kesalahan orang lain, tetapi kesalahan diri kita masing-masing. Anak kita ada yang tidak beres, istighfar. Suami ada yang tidak beres, istighfar. Karena seorang manusia adalah refleksi dari orang di sekitarnya. Suami, istri, refleksi, pantulan, cerminan. Anak, cerminan orang tuanya. Tetangga, cerminan kita. Saudara, cerminan kita. Kalau ada yang tidak beres, tidak baik di 2024, niat ikhlas karena Allah. Luruskan niat karena Allah. Insya Allah semua akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mindset kita, Bu, cara berpikir kita. Ibu-ibu rahimakumullah, betapa mindset ini sangat berperan terhadap kehidupan kita. Itu tergantung cara berpikir, Bu. Kadang ada yang begini, ayo, misalnya diajak Bu Oci misalnya, atau diajak ketua PCA-nya ya, diajak Bu Hanum ya, ayo ke di Aisyah. Kaiso aku kaiso. Sawakku kesel kabeh. Yo kesel temenan. Itu mindset ya. Mindset itu orang beriman. Iman itu bagaimana sih, Bu? Dalam kitab Dirosah Islamiyah waktu saya kuliah di Usuluddin, artinya iman itu apa, Bu? Iman itu adalah apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita pikirkan, sama apa yang kita rasakan, dan sama dengan perbuatan kita. Itu iman. Jadi iman itu sama, hati, lisan, pikiran, dan perbuatan. Kalau misalnya hati kita A, lisan kita B, pikiran kita C, perbuatan kita D, apa itu namanya, Bu? Konslet, Bu. Konslet, pasti akan sakit. Jiwanya sakit, mentalnya sakit, tidak akan sehat. Orang kalau sama hatinya plong, enggak, aku gak setuju. Nanti di depan gak setuju, alasannya apa? Kok gak islami ngono sih? Loh, enggak apa-apa. Tapi nek misalnya iya setuju, ya apa suara terbanyak setuju ya. Tapi dalam hati gerundeng, aku aslinya gak setuju. Tapi ya apa? Sakit, Bu. Tidak boleh orang beriman seperti itu, bukan orang beriman. Ya? Gitu. Apalagi ibu-ibu itu apa, Bu? Biasanya takut sama suami. Siapa di sini suaminya yang menakutkan? Tidak ada ya. Lihat senyumannya kan, ada suaminya baik hati semua ini. Baik hati semua ya. Sama suaminya yang serem gitu. Wis pokoknya wis ngene, wis timbangane rame tak iyone, iya Pak, iya wis iya. Asline gak setuju padahal. Ya. Nah, itu ada strategi-strategi sendiri ya supaya apa, Bu, bisa berkomunikasi yang baik dengan pasangan. Ya. Wis anakku iku nek gak tak turuti ku wis ngono, wis tak iyone, wis yo wis sak karepmu. Asline aku gak setuju misalnya gitu, tidak boleh, Bu ya. Ibu-ibu rahimakumullah, cara berpikir. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, cara berpikirnya berdasarkan inputnya. Apa itu berdasarkan inputnya maksudnya? Apa, Bu? Jadi output itu berdasarkan input. Nah, mindset orang beriman dan bertakwa itu tergantung inputnya. Apa maksudnya? Bisa angkat tangan?
Ya, referensinya satu boleh. Apalagi? Yang lain Bu? Lingkungannya, apalagi? Pendidikannya, apalagi? Ilmu termasuk pendidikan tadi, apalagi Bu? Pengalaman. Kadang Bu, ada orang sekolahnya tidak tinggi, hanya SMA, tapi inputnya banyak, pengalamannya luar biasa, hambatannya luar biasa. Dia sering menghadapi segala macam hambatan, dia sering menghadapi ujian. Maka meskipun dia sekolahnya hanya SMA, tapi outputnya lebih baik daripada yang pendidikan tinggi juga bisa. Maka dari itu orang-orang beriman dan bertakwa, kata kuncinya, inputnya, ilmunya harus bersanad sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bu bedanya. Jadi sepinter apapun, setinggi apapun ilmunya, kalau ilmunya tidak bersanad sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sia-sia. Ilmu apa saja Bu? Mau ekonomi, kesehatan, psikologi, pendidikan, ya, ilmu apapun harus bersanad sampai ke Rasulullah. Artinya apa? Satu, sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua, gurunya adalah orang-orang yang benar-benar alim, punya guru atau referensi kitabnya yang dibaca terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu rahmatullah, saya pernah mengikuti pelatihan konselor keluarga sakinah pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur yang mengisi seorang dokter ahli psikiater. Beliau dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, juga dosen di UNER. Beliau bercerita begini, ibu-ibu bayangkan dokter psikiater. Jadi kalau psikolog itu tidak bisa memberi obat, kalau psikiater itu dokter bisa memberi obat. Pasiennya sama-sama orang-orang yang sakit jiwanya. Nah, beliau bercerita begini, ibu-ibu, psikiater di Indonesia itu sangat sedikit, padahal pasiennya banyak. Yang sedikit itu, yang muslim lebih sedikit lagi, karena kebanyakan dokter psikiater itu non muslim. Yang muslim sedikit. Dokter yang beriman dan bertakwa jauh lebih sedikit. Kemudian ada pasien datang ke dokter yang non muslim atau ke dokter yang muslim tapi abangan. Ke dokter, saya ini diteror keluarga saya. Kenapa diteror? Karena keluarga saya tidak setuju dengan saya penyuka sesama jenis. Dokter yang tidak beriman dan bertakwa, dokter yang muslim abangan atau non muslim akan menjawab apa? Ya nggak apa-apa, yang penting suka sama suka. Wassalam. Syariat tidak berlaku, ibadah tidak berlaku, rusak akidah, rusak kehidupan itu. Bayangkan Bu, ya. Maka ilmu inputnya itu harus bersanad, itu yang menjadikan beda. Jadi sekolahnya tinggi tapi tidak punya iman dan takwa, ilmunya
yang tidak terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wassalam, meskipun Islam rusak sudah. Ya. Mindset itu, Bu. Jadi ibu-ibu Aisyah rahimahullah, ibu jangan berkecil hati. Meskipun ibu Aisyah tidak profesor, doktor misalnya, tapi ibu ngajinya bersanad sampai ke Rasulullah, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ya. Karena terjaga. Ilmu yang dipelajari itu selalu dikaitkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bentengnya Muhammadiyah. Ya. Jadi ibu, mulai tahun ini mendekati tahun 2025, maksudnya coba diperbaiki segala mindset kita dalam semua aspek kehidupan. Itu diperbaiki, Bu. Kalau tidak diperbaiki tidak akan baik hidup itu. Termasuk masalah ekonomi. Ya. Ini penting, Bu. Karena diperbaiki ya. Jadi ini judulnya begini, sehingga judul wong pinter ini. Ya, sehingga judul wong pinter ini. Memperbaiki masa depan. Jadi saya sampaikan apa yang jadi baik, ya saya sampaikan. Termasuk apa? Ekonomi. Sebetulnya, Bu, secara syariat kita tadi kan ibadah ya. Dalam syariat Islam itu sebetulnya kita pakai transaksi yang benar itu pakai apa, Bu? Uang kertas kan? Ini kalau kita bicara syariat loh, Bu, kita ini masalahnya tidak sesempurna ya, tapi kita ikhtiar, kita menyadari kalau punya kesalahan itu kita bertaubat kepada Allah. Bu, saya kalau tidak ada uang merah, ini uang biru. Uang hijau, kayak Madura, hijau ambil biru podo. Bu, ini uang saya sobek. Seret. Mau? Tidak ada mau. Tapi emas, saya bilang mau. Karena itulah Islam. Islam itu transaksinya dengan dinar dan dirham. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni, 1 dirham itu perak murni. Nilainya dulu zaman Rasulullah 1 dinar 1 ekor kambing, sampai sekarang 1 dinar 1 ekor kambing terbaik. Lah kalau uang, Bu, ibu dulu beli rumah berapa juta? Taruhlah dan beli 10 juta. Sekarang ada rumah 10 juta? Nggak ada, Bu, kupon nih loh. Makanya Ibu, karena ini kajiannya adalah masa depan yang lebih baik, Ibu, saya nasihatkan pada diri saya sendiri juga pada ibu-ibu sekalian, simpanlah emas. Karena uang kertas tidak ada ajine. Ini syariat ini. Simpan emas, dikit-sedikit beli emas, sedikit beli emas. Nek gak iso tuku 1 gram, setengah gram. Nek sing duwe akeh kayak Bu Rektor, nah itu punya kesempatan lah beli 5 gram setiap bulan ku gampang gitu ya. Ya. HR teko suami ku gede. Ya. Tapi bagi ibu-ibu yang kemampuannya emas 1 gram, setengah gram, tidak apa-apa, Bu, sisihkan. Itu nanti penyelamat. Karena sebentar lagi sudah, Bu, prediksinya sudah benar semua. Saya tahun 2017 diberitahu seorang suami istri profesor doktor, teman baik saya, mengatakan, "Mbak, hati-hati, mari ngono dhuwit kan ajine, simpenan emas." Mosok sih, mari ngono perusahaan bangkrut kabeh. Saya pikir mosok sih tahun 2017, Bu. Sekarang terbukti enggak, Bu? Bangkrut semua. Siapa penggemar Tupperware di sini? Mak-mak biasanya suka Tupperware. Bangkrut, perusahaannya udah tutup. Padahal 45 tahun survive perusahaan Amerika. Ya, idolanya mak-mak di Indonesia, kecuali saya tidak suka Tupperware. Ya, ibu-ibu di mana-mana
toplesnya Tupperware, tumblernya Tupperware, piringnya Tupperware gitu, bangkrut. Perusahaan mobil sudah bangkrut semua. Hanya orang yang beriman dan bertakwa yang tidak akan bangkrut. Ya. Jadi Bu, itu mindset itu sudah harus diperbaiki semua aspek. Nanti kalau dikaji satu-satu sudah tidak cukup waktunya. Itu aja ya. Jadi ekonomi itu mohon menabung. Bila perlu Mac itu jualan emas ya Bu. Suruh beli emas itu rutin ya. Nah, setengah gram, 1 gram rutin ya menabung. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, kemudian apa? Evaluasi muhasabah yang ketiga, tindakan. Tindakan Bu. Jadi kalau orang sudah niatnya benar lillahi ta'ala ya, ibadah kepada Allah, punya konsep 4 kaidah tadi, kemudian mindsetnya sudah benar, insya Allah tindakannya juga benar. Jadi kalau mengambil keputusan itu benar. Ya, tidak ada allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Siapa di sini yang suka was-was? Enggak ya? Alhamdulillah, berarti terjaga ya dari segala gangguan syaitan rajim. Jadi misalnya hati kok gini ya, kok ragu ya, yo enggak gitu ya, budal enggak, diadakno enggak yo, maju mundur nanti gitu ya, gitu ya Bu ya. Nah itu hati-hati, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi orang-orang beriman bertakwa itu harus yakin. Karena apa? Punya modal itu tadi. Lapor niatku karena Allah, enggak takut Bu. Kalau niatnya karena Allah enggak akan takut. Ya. Maka tindakannya, orang-orang yang tindakannya karena Allah, mindsetnya karena Allah, mindsetnya itu sudah bersanad ke Rasulullah, maka tindakannya insya Allah dia akan dilindungi dan diberkahi oleh Allah. Contoh Bu, contoh sekitar Ramadan yang lalu, beberapa tahun yang lalu ya, saya punya santri mau lomba Ramadan Bu. Jamnya itu jam 2 siang. Lomba azan, lomba tahfidz gitu ya. Lomba cerdas cermat. Saya itu sudah mengumpulkan santri saya, anak laki-laki gitu ya. Lah, jam 1 Bu, itu kok belum ngumpul. Padahal sudah saya kasih tahu, nanti sholat jamaah di musola, nanti berangkat sama Umi. Saya lihat jam 1. Loh, kok gak berangkat sih, kok gak ono nang dia arek iki. Saya cari Bu, udah ada. Akhirnya saya telepon ke orang tuanya ngasih tahu saya, "Nggih Umi, niku wae Umi. Napa niku terus berangkat lomba? Lah kok ternyata niku main game, main PS di rumahnya si Fulana gitu." Loh, jam 1, acara jam 2 kok main PS. Astagfirullahaladzim. Kemudian Bu, saya ada tamu mau mentarufkan peserta biro jodoh saya. Waduh, ya apa iki? Saya cari Bu, jam 1 lebih 1/4 atau setengah 2 Bu, lombanya jam 2. Terus saya datang di rumahnya yang punya PS Bu. Itu ya jamaah saya, jamaah pengajian saya juga. Tapi nyewakno PS itu mau Bu. Dadakno Bu, murid saya 5 santri saya itu di situ semua Bu, main PS. La ilaha illallah Rasulullah. Saya Bu wis niat karena Allah ya, mindsetnya juga kita mendidik. Wis gak mikir ya apa, sing penting anak-anak itu tadi berdiri, segera berangkat gitu ya, sholat dan segera berangkat. Akhirnya Bu, saya teriak Bu, tak celok ini tok Bu. Umi, ini mana? Loh, anak iki gak genah dadakno. Ayo lo mbak gak direken Bu, setan ini sekakean niku. Langsung Bu, tak gini kan. Hei, tak sebut ya. Fulan,
gitu. Berdiri semua, sholat, segera lomba. Sampai saya banget jeruk. Gini Bu, muat kabeh Bu, nggo suwat dan luayu kabeh. Luayu sholat jam 2 kurang 10. Assalamualaikum Umi, ayo berangkat. Batin setan kabur kabeh gitu. Berangkat Bu sama saya. Berangkat lomba. Tapi saya mikir Bu, deg-degan. Waduh, aku mah kok ngamuk. Ndok ngarepe wong omong iku. Lah kok pas gak gelem pengajian. Kok pas ngene. Mikir lu tak gini. Langsung istighfar astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya muhasabah diri ya Allah. Niat saya sudah karenamu ya Allah. Mindset saya juga untuk mendidik anak-anak ya Allah. Tindakan saya juga saya pilih yang sudah tepat. Jadi Allah, apa yang saya lakukan ya Allah, itu tadi Allah sudah benar ya Allah. Niat, mindset saya, juga tindakan saya sudah benar ya Allah. Kupasrahkan padamu ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sudah Bu gitu. Wis gak tak pikir pusing-pusing wis bang gondok apa sekarang. Qadarullah Bu, apa yang terjadi Bu? Besok yang punya rumah datang ke saya. Umi, assalamualaikum. Niki kula titip infak nggih. Ngamplop Ibu 200.000. Alhamdulillah gak gondok. Alhamdulillah orangnya tetap baik sampai sekarang gak gondok Bu. Ya, jadi Ibu jangan khawatir. Kalau kita sudah 3 paket muhasabah diri, yang kita lakukan 3 itu pasrahkan kepada Allah. Faiza azamta fatawakal Allah. Ya, jadi kalau kita sudah beriltizam, berkomitmen, lakukan, ojo mundur. Ya, maka bertawakallah kepada Allah. Maka semua Allah yang akan menggerakkan, ya, akan memberikan keberkahan. Ya sembuh carane ya apa Gusti Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dan keberkahan atas 3 yang kita lakukan dalam bermuhasabah diri tersebut. Baik ibu-ibu rahimakumullah, dari apa yang saya sampaikan mungkin ada pertanyaan, monggo kita diskusi. Monggo Ibu. Ada yang bertanya? Iya. Perkenalkan namanya Bu. Bu Ratna. J. J. Iya, baik, pertanyaan yang bagus. Orang terdekat itu siapa dulu? Nah, ada strateginya. Jadi muhasabah diri itu adalah bagian dari strategi. Strategi itu apa? Cara mensukseskan goal kita, mensukseskan tujuan kita harus punya cara. Nah, orang terdekat itu siapa? Maka sikap kita berbeda caranya. Suami, istri kepada suami, atau istri kepada anak, atau ibu kepada orang tua, pada mertua atau tetangga, atau anak didik. Siapa dulu? Strateginya berbeda-beda. Kepada siapa itu? Suami. Ya, baik. Ibu, kalau sama suami ada strateginya. Jangan sekali-kali istri memberi nasihat kepada suami. Duh, begitu fitrahnya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu ke agama Islam yang lurus, karena sesungguhnya fitrah Allah itu membersamai fitrah manusia. Gak bisa Bu, istri nasihati suami. Ya tambah gudo. Sopo kon ngajari aku, keminter kon, sok alim kon. Atau
kalau misalnya dia tidak mengatakan seperti itu, dia akan apa? Nantang. Justru dia tidak akan melakukan sholat. Karena suami ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin wanita. Pemimpin apa, Bu? Kudu sak dhuwure, nek wong wedok sak dhuwure wassalam. Bagaimana cara menasihati suami? Ada peribahasa Jawa yang menarik. Nabok nyilih tangan. Pakai cara itu. Bagaimana naboknya? Suami siapa yang ditaati? Biar itu yang memberi nasihat, jangan istri. Bagaimana kalau istri mau nasihati? Boleh, tapi caranya harus soft, halus, lembut, tidak nampak. Bagaimana caranya? Setelah hubungan intim, itu pun tidak boleh dengan menggurui. Harus mengambil hati suaminya. Misalnya habis hubungan intim ya Allah bojoku ganteng ya keren ya sampean itu. Aku jatuh cinta kalau sampean imam terbaikku. Sudah cukup itu. Mau jadi ngomong, ya sholat ya, sampean gak tau sholat ini. Atik dong ngarepe anake. Tambah don mentalnya tambah hancur. Gitu. Jadi caranya nabok nilai tangan, 2, tinggikan harga dirinya. Karena laki-laki itu yang dibutuhkan adalah kehormatannya. Ya, Ibu, saya punya pasien. Tahun 2022 sampai 2023 pasien saya 20 kasus suami berselingkuh. Suaminya berselingkuh 20 kasus sama. Ternyata ini suaminya gak tembre-tembre loh, Bu. Ada yang direktur BUMN, ada yang supplier apa itu barang elektronik se-Jawa Timur. Wah, pokoknya orang bea cukai, pokoknya orang top. Istrinya cuantik, sarjana, wah pinter, soleh, rajin taklim. Tapi suaminya selingkuhan elek. Sekolah SMA, ireng gembrot, wis pokoke elek. Ternyata apa, Bu? Begitu, suami butuh kehormatan. Karena dia tidak dihormati suaminya. Ada yang begini, Bu. Saya punya klien ini sama-sama orang kaya, anaknya 3, sama-sama sekolah di SMA Muhammadiyah favorit semua. Enggak saya sebutkan ya, karena privasi ya. Suaminya sama-sama selingkuh dengan orang yang levelnya rendah. Sama. Yang satu kasusnya, Ibu tahu enggak? Si istri itu gini. Karena apa? Dia tidak punya sikap al-wadud. Tidak punya sikap sesuai hadis. Ini ada kajian khusus ya, Bu ya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisaikumul wadud al-walud al-muwasiyah al-muatiyah izzat taqainallah. Tidak punya 4 karakter ini. Nah, si istri itu, Bu, gini, Bu, ngomong gini. Saya tuh gak suka Ustazah sama suami saya. Padahal iki supplier barang elektronik sak Jawa Timur, Bu. Suwoge, Bu. Sing wedok dadakno ngene. Apa ya? Abah panggilnya Abah. Abah aku gak seneng ambek Abah iku nek ngaji Gus Bahak ae. Lah terus kalau jenengan ngajinya, oh kalau saya Khalid Basalamah. Apa bedanya Gus Bahak sama Khalid Basalamah? Kalau Ustaz Khalid Basalamah ganteng, pinter, doktor, gitu, Bu. Lah terus yang Gus Bahak itu apa desa nek ngomong Jawa. Lho, ya apa sih? Loh, Gus Bahak itu ulama internasional, ulama tafsir dan fikih. Loh, iya tak Ustazah? Lho muni lambene wong wedok iki. Ternyata, Bu, selingkuhannya sama SMA lebih tua, elek, mualaf. Apa? Bah, tolong bah saya diajari sholat. Ya dengan senang hati, iya kan?
Sing ndok omah sombonge petakil kayak ngono. Itu di luar bukan penghargaan. Jadi siapa dulu? Jangan sekali-kali menasehati para suami. Maka ibu-ibu tidak akan mendapatkan tempat di hatinya. Oke? Deal? Deal. Lanjut, satu lagi pertanyaan. Iya. Menasihati anak-anak itu yang masa-masa SMK. Nah, ini masa-masa untuk mereka uji coba ini tidak boleh, itu tidak boleh, haram, itu tidak diajarkan, harus dihindari. Ternyata kok pengen kerja. Laki apa perempuan? Laki. Iya. Pakai teorinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 0 sampai 7 perlakukan seperti raja. 7 sampai 14 perlakukan seperti tawanan perang. 14 sampai 21 perlakukan seperti sahabat. Nggih? Usianya berapa? Berarti perlakukan sebagai sahabat, teman dekat. Ibu usia segitu dinasehati, ayo le salat tolong ini. Wah, ya tambah. Menenak lanang. Sama menghadapi anak laki-laki sama dengan menghadapi suami. Gini caranya Bu, bersahabat. Ibu kalau bersahabat gimana? Sama teman sahabat gimana? Karakternya dengan sahabat itu bagaimana? Melaku bareng, curhat bareng, andok bareng. Iya kan Bu? Aja andok le. Ibu terno bakso sing enak. Tahu campur sing enak terno. Ngono kok mari tahu campur. Ya Allah le. Ingat cara mengambil hati. Besarkan kelebihan dia. Laki-laki itu inginnya apa Bu? Memimpin. Dia berpartisipasi, mencintai ibunya, menyayangi ibunya. Curhat, aja curhat. Kita itu seringkali apa? Curhat ke orang lain. Anak-anak bukan tempat curhat. Anak-anak, sudah kamu jangan ikut-ikut. Ini teman ibu Aisyah. Jangan, kenalkan. Ini Bu Hanum, itu Bu Oji, itu istrinya Ustadz Munahar Wah itu dapat sertifikasi Mubalik Muhammadiyah dapat hadiah Ustadz Adi Hidayat ke Mesir Loh serius itu Bu. Ustadz Munahar dapat hadiah dari Ustadz Adi Hidayat ke Mesir 3 bulan ya. Ibu enggak tahu ya. Ya. Itu harus dikenalkan. Kita itu seringkali apa Bu? Tidak adil dengan anak-anak kita. Makanya tempo hari waktu di MTK kemarin, circle pengaruh. Apa itu circle pengaruh? Lingkaran pengaruh kita itu harus betul-betul kita kuasai. Surat An-Nisa ayat 36. 1. La tusyrik billah. Allah dulu baru orang tua kita. Setelah ke orang tua kita siapa? Kerabat kita. Kerabat itu orang-orang terdekat kita, termasuk anak-anak kita. Baru siapa? Anak yatim, miskin, fakir miskin, tetangga dekat, baru tetangga jauh, baru teman sejawat. Ibu-ibu rahimakumullah, ibu aktif Aisyah itu teman sejawat. Tapi ibu lupa dengan tetangga dekat, lupa dengan anak-anak. Sampai ada tokoh Aisyah Surabaya, anaknya itu benci sama Aisyah. Aku mah mel Aisyah, aku gak seneng. Saya aku ndelok ibu aktif Aisyah gak tahu ndok omah. Loh, ada begitu Bu. Kalau saya enggak mau. Circle pengaruh saya, anak-anak saya harus cinta dengan apa yang dicintai uminya. Harus. Jadi pertama itu Bu, jadi teman dekat kalau sudah 17 tahun. Sudah jangan digurui, jangan dimarahi. Kemudian yang kedua, saya punya menulis buku, judulnya Menumbuhkan Bukan Mematikan. Jadi strategi kita adalah apa Bu? Menumbuhkan anak-anak itu seperti kita menanam tanaman ya. Dirawat,
disirami, yang jelek-jelek dipotong. Nah, salah satu strateginya Bu, kita itu jangan menampilkan mempus yang jelek-jelek. Loh, kon gini, jangan Bu, itu disimpan dulu. Tumbuhkan yang baik-baik dulu. Kelebihannya itu loh Bu, tonjolkan dulu. Itu disimpan dulu, skip dulu. Yang baik-baik tumbuh. Ya Allah nak, kamu lo ganteng. Masya Allah, elek orang ganteng. Ganteng, oh sebenarnya ibu kamu ganteng. Kamu lo pinter lo, cerdas kamu itu, jenius kamu itu. Gitu. Ya Allah, Masya Allah, kelebihannya. Sing elek-elek aja disentuh. Motivasi dulu, gitu ya. Nah, setelah dia kena match, percaya dengan ibu, gampang itu. Masukkan sedikit demi sedikit, itu insya Allah mudah. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, yang mestinya itu harus di depan adalah istighfar. Istighfar Bu, istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan membukakan pintu-pintu rahmat, dimudahkan semuanya. Karena apapun yang terjadi Ibu, mau tidak mau kita memang harus muhasabah diri. Ya Bu ya, apapun yang terjadi itu mending kita muhasabah dulu. Kalau kita sudah muhasabah, insya Allah bisa merefleksikan. Istilahnya apa Bu? Vibrasi. Kita punya vibrasi, getaran-getaran positif terhadap yang di dekat kita. Baik ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan karena saya harus segera kembali ke PDM. Ada diskusi dari Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Surabaya. Saya habis asar harus kembali lagi. Oh nggih. Baik ibu-ibu rahmatullah, mari kita menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang beriman, bertakwa, menjadi ibu yang sholihah, menjadi istri yang sholihah, menjadi ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan kepada Ustazah Eti Sunati MPH.